Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Kak Lina mau membahas tentang ekosistem. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan sifatnya, ekosistem tersusun atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Komponen biotik meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada individu. Individu merupakan organisasi tunggal, contohnya seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan perkumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contohnya seperti populasi kucing, populasi harimau, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya yaitu populasi harimau dan populasi singa yang hidup di hutan. Kemudian kita akan membahas mengenai komponen abiotik. Apa sih itu abiotik? Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari semua benda yang tidak hidup. Contohnya yaitu yang pertama ada tanah, yang kedua ada air, yang ketiga ada udara, yang keempat cahaya matahari, dan yang kelima ada suhu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai komponen penyusun ekosistem berdasarkan sifatnya. Sekarang kita akan membahas mengenai penyusun ekosistem berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Contohnya semua tumbuhan hijau. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan menggunakan makanan yang dihasilkan oleh produsen baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti hewan dan manusia. Berdasarkan tingkatannya, konsumen dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, konsumen 1. Konsumen 1 adalah konsumen atau makhluk hidup yang memakan produsen. Contohnya hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu konsumen kedua. Konsumen kedua adalah konsumen atau makhluk hidup yang memakan konsumen 1. Contohnya adalah hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Kemudian yang ketiga adalah konsumen 3. Konsumen 3 adalah konsumen atau makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Contohnya adalah hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Kemudian yang keempat adalah konsumen puncak. Konsumen puncak adalah konsumen terakhir atau hewan yang menduduki urutan teratas dalam peristiwa makan dan dimakan. Kemudian setelah produsen dan konsumen ada yang namanya pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat organik pada sampah atau makhluk hidup yang telah mati. Contohnya yaitu bakteri dan jamur. Selanjutnya yaitu detritivor. Detritivor adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan organik padat atau detritus sebagai bahan makanan. Contohnya ada cacing tanah, luwing, dan sebagian anggota Echinodermata.
Sampai sini sudah paham kan? Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat contohnya seperti gurun, padang rumput, hutan basah, hutan gugur, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem perairan contohnya seperti ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem terumbu karang, pantai, dan lain-lain. Tadi kita sudah membahas mengenai ekosistem alami. Sekarang kita akan membahas mengenai ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk bukan hanya karena kerja alam semata, yaitu karena dipengaruhi oleh campur tangan manusia. Contohnya yaitu ekosistem sawah, ekosistem waduk, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan dalam ekosistem ada bermacam-macam. Yang pertama ada rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan, dan yang ketiga piramida makanan. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contohnya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Nah, peristiwa makan dan dimakan ini disebut rantai makanan. Kemudian, yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga yaitu piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk interaksi antar organisme. Bentuk yang pertama yaitu netralisme. Netralisme adalah jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Contohnya yaitu kambing dan ayam. Keduanya tidak memiliki pengaruh satu sama lain karena memiliki jenis makanan yang berbeda. Selanjutnya, bentuk yang kedua yaitu predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya yaitu hewan zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak, sehingga zebra tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Contohnya yaitu jamur penicillium. Jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penicillin. Selanjutnya yang keempat yaitu kompetisi. Kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Misalnya persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Nah, simbiosis ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah jenis simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya yaitu lebah madu dan tanaman berbunga. Lebah madu mendapatkan makanan berupa madu dari bunga,
Sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dalam berkembang biak karena proses penyerbukan dilakukan oleh lebah madu. Selanjutnya, simbiosis yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis ini adalah simbiosis di mana yang satu mendapatkan keuntungan dan yang satu mendapatkan kerugian. Contohnya yaitu tumbuhan tali putri. Tumbuhan ini tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang diperlukan untuk proses fotosintesis, sehingga tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain untuk mengambil sari-sari makanan. Kemudian yang terakhir yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis jenis ini adalah simbiosis di mana satu organisme mendapatkan keuntungan sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Contohnya adalah anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor alam dan yang kedua faktor manusia. Faktor alam yaitu faktor yang dapat menimbulkan kerusakan antara lain gunung meletus, gempa bumi, angin topan, kemarau panjang, banjir, dan kebakaran hutan. Sedangkan faktor manusia contohnya seperti penggunaan bahan kimia, penebangan hutan, pemburuan liar, penggunaan kendaraan bermotor, membuang limbah sembarangan, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa Kak Lina sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.